Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan diferensial Bernoulli. Jadi ini bentuk umumnya hampir mirip ya sama persamaan diferensial tingkat 1 kemarin, hanya pembedanya ada di sini ya, di ruas kanan. Kalau linear tingkat 1 kemarin tidak ada ini, tapi kalau Bernoulli ada Y pangkat N-nya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Jadi metode penyelesaiannya ada dua macam ya, bisa dipilih salah satu. Kita bahas dulu yang cara pertama. Jadi cara pertama ini bentuk PD yang ini ya, PD ini kan sama ya dengan yang ini. Ini kita ubah dulu, yaitu kita ruas kanannya kita sama dengan kan X saja. Artinya kalau ini sama dengan X saja, maka persamaan ini kita bagi dengan Y pangkat N. Maka jadinya adalah, nah ini kita bagi dengan Y pangkat N, berarti Y pangkat min N dy per dx ditambah, nah ini Y dibagi dengan Y pangkat N, berarti Y pangkat 1 min N. Px sama dengan Hx. Nah, setelah menjadi PD bentuk yang kedua ini kita substitusikan dengan Y pangkat 1 min N itu sebagai Z. Jadi ini sebagai Z. Tapi sebelumnya Y pangkat 1 min N sama dengan Z ini kita turunkan terhadap X. Jadi kedua ruas ini kita turunkan terhadap X. Nah ini ya, setelah kita turunkan, kalau Y pangkat 1 min N itu kan turunannya berarti 1 min N Y pangkat 1 min N min 1 ya kan, dy per dx kita turunkan terhadap X. Nah Z-nya kita turunkan terhadap X, berarti dz per dx. Nah ini kan berarti 1 min 1 habis, tinggal 1 min N dikali Y pangkat min N dy per dx sama dengan dz per dx. Berarti ini saya keliru ya, di sini sudah muncul, harusnya ini enggak usah. Berarti Y pangkat min N dy per dx sama dengan dz per dx. Nah seperti yang ini. Nah setelah ini dihilangi, ini kita bagi dengan ini 1 min N kedua ruas, jadinya Y pangkat min N saja dy per dx sama dengan yang sini jadi 1 per 1 min N dz per dx gitu ya. Setelah itu kita substitusikan ya, tadi kan kita substitusi ini adalah Z, lalu ketemu Y pangkat min N dy per dx itu sama dengan ini, jadi Y pangkat 1 min N itu kita ganti dengan Z ya kan, kita substitusi ini, lalu yang ini Y pangkat min N dy per dx itu kita ganti dengan ini, kita substitusikan ya. Jadi ini yang kita substitusikan terhadap PD yang nomor 2. Yang nomor 2 itu yang sudah kita ini tadi, yang sudah kita bagi dengan Y pangkat N. Jadi yang ruas kanannya tinggal X saja. Ya, PD yang nomor 2 ini. Oke. Ini tadi betul nggak sih? Nah, gini ya. Nah, setelah disubstitusikan,
maka PD menjadi bentuk ini. Ya. Jadi bentuk ini, lalu kita kali dengan 1 main n. Tujuannya biar di sini 1/1 main n-nya itu hilang. Jadi kita ganti kita kalikan dengan 1 main n kedua ruas. Jadinya bentuk yang ketiga. Nah, bentuk ketiga ini merupakan PD linear tingkat 1. Ya kan? Cuman yang kemarin kan persamaannya dy per dx, ini y. Jadi y-nya di sini masih dalam z. Lalu 1 main n, mohon diingat n itu bukan variabel, jadi dia suatu konstanta saja, bukan variabel. Jadi masih tidak rancu dengan bentuk PD di linear ya, di linear tingkat 1. Jadi di linear tingkat 1 yang di sini variabelnya adalah Z dan X gitu ya. Nah, untuk menyelesaikannya selanjutnya dari sini itu dengan PD linear tingkat 1. Nanti ketemu Z-nya berapa. Kalau sudah ketemu Z-nya berapa, kita kembalikan bahwa Z itu adalah Y pangkat 1 min N. Gitu ya. Selanjutnya cara yang kedua, cara kedua ini simple, jadi tinggal kita substitusikan bahwa Y sama dengan V dikali E pangkat min integral Px dx. Ketika kita sudah substitusikan gini ya, kita substitusikan bahwa Y sama dengan ini, nanti ketemu Y-nya sama dengan berapa. Nah, setelah itu kita cari dy-nya. Dy-nya akan ketemu, ketemu Y. Dari sini ini ya, Y sama dengan ini. Px-nya kita masukkan, maka akan ketemu Y sama dengan apa dalam variabel X gitu ya. Nah, setelah ketemu ini, nanti kita turunkan. Jadi sudah ketemu Y, kita cari dy-nya. Jadi ini kita turunkan, ketemu apa gitu ya. Nah, kedua ini nanti kita substitusikan ke PD awal, PD soalnya. Nah, setelah kita substitusikan akan menjadi PD terpisah. Jadi PD awalnya ini, kita ganti nanti Y-nya dengan ini ya, kita ganti ini, lalu dy-nya ketemu berapa, nanti dy-nya kita ganti yang ini. Itu ya. Lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja. Contoh soalnya satu saja ya, ini enggak ada duanya. Jadi contoh 1 misalkan ini ya, carilah solusi dari PD dy per dx ditambah 1/x y sama dengan y pangkat 4 x pangkat 5. Nah, ini kita ubah dulu PD ini. Jadi ini X-nya adalah X pangkat 5 kan. Berarti yang ini kita gunakan untuk pembagi. PD ini kita bagi dengan Y pangkat 4 biar tujuannya hilang. Jadi ini PD ini kita bagi dengan ini, hasilnya ini ya. Y pangkat min 4 dy per dx ditambah ini Y pangkat 1 kan, dikurangi 4 berarti Y pangkat min 3 sama dengan X pangkat 5. Ya, ini. Nah, selanjutnya kita substitusikan Z sama dengan Y pangkat min 3. Tadi kan kita substitusikan Z itu sama dengan Y pangkat 1 min N. Di sini N-nya adalah 4. Ya, N-nya 4 berarti kan Y pangkat min 3. Nah, setelah ketemu ini tadi Z sama dengan Y pangkat min 3 dan Y pangkat min 4 dy per dx itu sama dengan 1 per min 3 dz per dx. Nah, ini asalnya dari, sebentar nih ya.
di sini. Jadi kan kita substitusikan bahwa Z itu adalah Y pangkat 1 min N. Yang ini ya, Z sama dengan Y pangkat 1 min N. Jadi Z-nya adalah Y pangkat min 3. Lalu selain kita substitusikan ini, kita substitusikan ini juga. Jadi ini kita tulis dulu. Kita substitusikan Y pangkat min 4 ya tadi, N-nya adalah 4, DY per DX itu sama dengan 1 per 1 min 4 DZ per DX. Jadi ini Y pangkat min 4 DY per DX sama dengan min 1/3 DZ per DX. Jadi asalnya dari sini ya. Kita kembalikan. Nah ini ya. Ini Y pangkat min 4 DY per DX sama dengan min 1/3 DZ per DX. Asalnya dari tadi. Nah, kedua ini, yang ini tadi, yang ini, dan yang ini kita substitusikan ke PD bentuk kedua yang ini ya. Setelah itu bentuknya jadi, nah ini ya, Y pangkat min 4 DY per DX itu kita ganti dengan min 1/3. Jadi saya tulis aja, ini saya hapus ya. Ini saya hapus dulu. Jadi ini kita ganti dengan ini. Jadi min 1/3 DZ per DX ditambah, nah ini 1/X, Y pangkat min 3 nya kita ganti dengan Z sama dengan X pangkat 5. Ya kan? Nah ini kedua ruas kita kalikan dengan min 3. Jadi DZ per DX min 3 per X, Z sama dengan min 3 X pangkat 5. Jadi hasilnya adalah ini. Dan ini merupakan PD linear tingkat 1. Ya kan? Jadi PX-nya ini min 3 per X, variabelnya tidak pakai Y tapi pakai Z. Nah selanjutnya kita selesaikan dengan menggunakan PD linear tingkat 1. Seperti yang pertemuan lalu, kita ketahui dulu PX dan QX-nya. Jadi PD-nya yang kita pandang sekarang yang ini. PX-nya yaitu min 3 per X, QX-nya ini min 3X pangkat 5. Kita cari integral PX dx dulu. Integral min 3 per X dx sama dengan ini, sama dengan ln X pangkat min 3. Faktor integrasinya yaitu V sama dengan E pangkat min integral PX dx, yaitu menjadi X pangkat 3. Nah, jadi solusi umumnya tinggal kita masukkan. Kemarin solusi umum di PD linear tingkat 1 kan bentuknya seperti ini ya. Tinggal kita masukkan saja ke sini, dan mohon diingat di sini Y-nya kita ganti dengan Z karena di sini PD linear tingkat 1-nya tidak pakai Y tapi pakai Z ya di sini karena ada substitusi tadi. Sementara kita pakai Z, kita masukkan QX-nya kan ini tadi ya, QX-nya ini, lalu E pangkat integral PX-nya ini, E pangkat berarti min ya. Di sini tidak pakai min, jadi hanya E pangkat ln X pangkat min 3. Berarti ini adalah X pangkat min 3. Nah, kita masukkan sini dx plus c. Nah, ini baru pakai min, jadi ini yang kita pakai, masuk sini. Setelah itu ini kan integral min 3x pangkat 2. Jadi hasilnya min x pangkat 3 plus c.
dikalikan dengan X pangkat 3, hasilnya ini. Dan ini masih dalam bentuk Z. Jadi kita kembalikan bahwa tadi ada substitusi Z sama dengan Y pangkat min 3. Jadi kita ganti Z-nya dengan ini. Maka solusinya adalah Y pangkat 3 sama dengan min X pangkat 6 plus C X pangkat 3, atau bisa juga Y pangkat 3 seper min X pangkat 6 plus CX pangkat 3 juga boleh. Silahkan ya, tapi sama saja. Oke, selanjutnya cara kedua. Ini tadi kita ubah ke PD linear tingkat 1. Kalau cara kedua kita ubah ke PD terpisah. Nah, cara kedua, sebelumnya kita cari Y sama dengan V kali E pangkat integral PX dx. Jadi PX-nya di soal ya, kita mandangnya di soal. Mungkin soalnya saya tulis dulu kali ya. Nah, ini kita tulis lagi. dy per dx ditambah seper x y sama dengan y pangkat 4 x pangkat 5. X pangkat X pangkat 5. Nah, ini ya. Kita cari dulu Y itu adalah ini. Tadi kan di materi atas tadi, intinya kan kita substitusikan dengan Y sama dengan V E pangkat min integral PX dx. Intinya kan ini. Nah, setelah ketemu Y sama dengan apa, maka kita cari dy-nya gitu kan. Oke, kita kerjakan dulu lah ini. PX-nya apa? PX-nya adalah seper X. Jadi V dikali E pangkat min integral seper X dx. Ini kan sama dengan V dikali E pangkat min integral seper X itu kan ln X. Ya. Ini sama dengan gini, ln X pangkat min 1. Ini sama dengan X pangkat min 1. Ini sama dengan V per X. Jadi hasilnya adalah V per X. Jadi Y itu sama dengan V per X. Maka dy-nya, nah ini kita turunkan. Nah, turunan Y dy sama dengan, nah turunan dari V per X kan UdV. Ingat ya dulu turunan U per V. Jadi kalau dy U misalkan Y itu sama dengan U per V, maka dy sama dengan U aksen V min V aksen U. Kebalik ya, sorry. U per V itu sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Betul nggak ya? U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Sorry. Kebalik lagi. U V aksen min V aksen U per V kuadrat. Ya, jadi V per X menjadi dy sama dengan, karena ini kita turunkan kedua ruas ini kita turunkan. Jadi ini Y menjadi turunan Y, yaitu dy sama dengan X dV atau XV aksen min VX aksen per X kuadrat. Nah, setelah ketemu ini Y dan dy, kita substitusikan ke PD awal. PD awalnya yang ini. Ya, setelah kita substitusikan,
kita ini ya kita substitusikan di sini dy per dx ditambah ini kan PD awal, PD soalnya yang ini. Jadi kita ganti ini kita kalikan dengan dx. Tujuannya biar di suku pertama ini hanya mengandung dy saja. Jadi ini kita kalikan dengan dx semua ruas, jadi dy plus per xy dx y pangkat 4 x pangkat 5 dx. Nah setelah itu kita substitusikan bahwa dy itu sama dengan ini dan y sama dengan ini. Ya, kita ganti ke sini. Nah, setelah begini, ini kita kalikan dengan x kuadrat. Ya, biar ini penyebutnya tidak ada. Nah, ini x pangkat min 4 ya, dikalikan x pangkat 5 kan berarti x saja dikalikan dengan x kuadrat menjadi x pangkat 3. Nah, selanjutnya ini bisa habis. Lalu x dv sama dengan Vx pangkat 4 X pangkat 3 dx, ini kita kelompokkan, berarti ini menjadi seper V pangkat 4, ini ke sini X pangkat 3 per X, jadinya X kuadrat. Nah ini adalah PD terpisah. Setelah PD terpisah ya tinggal kita integralkan masing-masing ruasnya. Nah setelah diintegralkan ketemu ini. Nah, ini kita kalikan dengan min 3. Tujuannya biar koefisien V-nya tidak ada. Jadi V pangkat 3 sama dengan ini juga tinggal min 1 dikali X pangkat 3 plus C. Ini aslinya kan min 3C gitu ya di sini. Kan ini dikalikan dengan min 3, cuman min 3C, min 3 dikali suatu konstanta hasilnya juga pasti konstanta gitu ya, nggak masalah mau ditulis min 3C juga nggak masalah ya. Ini saya sederhanakan saja lah, dia tetap konstanta. Nah tadi kita substitusikan bahwa Y adalah V per X, maka V nya kan ini X dikalikan dengan Y, maka V ini kita kembalikan lagi ke sini, jadi V sama dengan XY, kita substitusikan ke sini lagi, maka menjadi XY pangkat min 3 sama dengan min X pangkat 3 plus C. Nah ini kan sama dengan Y pangkat min 3, ini kita kalikan dengan X pangkat min 3, kita kalikan dengan X pangkat 3. Ya, kita kalikan dengan X pangkat 3. Kita kalikan dengan X pangkat 3, berarti Y pangkat min 3. Ini menjadi min X pangkat 6 plus C X pangkat 3. Ini harus dikali dengan X pangkat 3 ya, karena X-nya bukan konstanta, tapi dia variabel. Jadi C dikali X pangkat 3. Nah ini hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi. Ini hasilnya. Ini sama dengan yang ini. Ya. Oke, cukup sekian di PD Bernoulli ini. Jika saya ada kesalahan mohon saya diingatkan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa difahami, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.